Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di seri video pembelajaran informatika fase E di channel Heries Tegami. Pada video pembahasan materi bab 4 sistem komputer. Sebelum mulai pembahasannya, seperti biasa jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada masa digital saat ini, hampir semua kegiatan manusia bergantung pada komputer. Misalnya, pengiriman pesan, membuat presentasi, bahkan e-learning. Semua hal tersebut dapat dilakukan karena adanya sistem komputer. Dengan adanya sistem komputer, kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan atau keinginan pengguna atau user. Nah, lalu bagaimana cara kerja sistem komputer? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ikuti pembahasan materi bab 4 yang berjudul sistem komputer. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi bab 4 sistem komputer, SK ini diharapkan siswa mampu menjelaskan peran sistem operasi, cara kerja komputer, dan komponen penyusunan sistem komputer. Peta konsep pembahasan materi bab 4 sistem komputer terdiri dari bagian A, komputer dan komponen penyusunnya, dengan sub pembahasan sistem komputer dan jenis-jenis komputer. Kemudian bagian B membahas mengenai interaksi manusia dengan komputer. Bagian C membahas tentang kolaborasi dalam sistem komputer, dan bagian D membahas tentang sistem operasi. Komputer dan komponen penyusunannya. Pada dasarnya, komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat menerima masukan data, melakukan pengolahan data, dan menghasilkan keluaran berupa informasi yang meliputi teks, gambar, suara, dan video. Gambaran komponen-komponen komputer dapat dilihat pada gambar diagram blok komputer. Nah, diagram blok komputer tersebut memberikan gambaran sederhana tentang komponen-komponen pada komputer dan bagaimana sistem komputer berjalan dengan memproses data. Dalam sebuah sistem komputer terdapat beberapa komponen kunci yang bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks. Nah, komponen pertama adalah unit input dan output device. Komponen yang berfungsi untuk menerima masukan dari pengguna dan menghasilkan keluaran. Dengan adanya unit ini, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem komputer. Komponen kedua adalah I/O ports. I/O port merupakan atau berperan sebagai antarmuka yang memungkinkan perangkat eksternal terhubung dengan sistem komputer seperti printer, mouse, dan keyboard. Selain itu, terdapat juga bus yang merupakan jalur komunikasi untuk mengirim dan menerima data dari berbagai komponen dalam sistem komputer. Selanjutnya, terdapat address bus yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat memori di mana data akan disimpan atau dibaca. Nah, ini sangat penting untuk proses penyimpanan dan pengambilan informasi. Komponen berikutnya adalah unit control yang terdiri dari arithmetic logical unit atau ALU dan control unit atau CU. ALU adalah bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika dan logika dalam sebuah program. Sementara CU adalah control unit yang mengarahkan seluruh operasi di dalam sistem komputer. Dan yang terakhir adalah unit memory. Unit memory berfungsi untuk menyimpan informasi dan data. Inilah tempat di mana program dan data diakses oleh komputer. Nah, ketika sebuah program dijalankan, unit control akan mengambil instruksi dari memori dan mengirimkannya ke ALU untuk dieksekusi. Nah, hasil dari eksekusi ini kemudian dapat disimpan kembali ke memori atau dikeluarkan melalui unit I/O ports. Nah, dengan adanya kerjasama dari semua komponen ini, sistem komputer dapat menjalankan berbagai tugas dengan efisien dan efektif. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan. Nah, secara umum, perangkat sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Perangkat keras adalah perangkat elektronik yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Input device atau perangkat input. Perangkat keras jenis ini digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem komputer. Beberapa contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. Yang kedua, processing device atau perangkat pemrosesan.
Perangkat keras jenis ini digunakan untuk memproses dan mengolah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Nah, contoh perangkat pemrosesan adalah prosesor atau CPU, memori atau RAM, dan graphic card atau kartu grafis. Yang ketiga, output device atau perangkat output. Perangkat keras jenis ini digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan informasi atau data dari sistem komputer. Nah, beberapa contoh perangkat output adalah monitor, printer, speaker, dan proyektor. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras dan menjalankan berbagai tugas komputer pada sistem komputer. Software terdiri dari dua jenis utama, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi adalah program yang mengendalikan perangkat keras dan menyediakan antarmuka pengguna, contohnya Windows, macOS, Linux, dan Android. Program aplikasi adalah software yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas spesifik pada sistem komputer. Nah, contohnya aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office, kemudian aplikasi editing gambar seperti Adobe Photoshop, dan aplikasi perambahan internet seperti Google Chrome. Yang terakhir, brainware adalah orang atau user yang mengoperasikan komputer. Seorang user dapat menjadi programmer, administrator, atau operator. Nah, sistem komputer tidak dapat berfungsi tanpa kerjasama perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat keras menyediakan sumber daya dan kemampuan komputasi, sementara perangkat lunak mengontrol dan mengelola penggunaan sumber daya tersebut untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan. Terdapat beberapa jenis komputer berdasarkan ukuran dan fungsinya, antara lain superkomputer, mainframe komputer, mini komputer, personal komputer atau PC, mini PC, dan mikrokomputer. Sedangkan dalam interaksi manusia dengan komputer terdapat dua jenis antarmuka pengguna, yaitu yang pertama Graphical User Interface atau GUI, merupakan antarmuka pengguna dalam tampilan grafis. Dan yang kedua Command Line Interface atau CLI, merupakan antarmuka dalam bentuk baris perintah. GUI memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui tampilan visual, sedangkan CLI memungkinkan pengguna memasukkan perintah melalui baris perintah atau teks. Kedua jenis antarmuka pengguna ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi sekarang selain GUI dan CLI, saat ini manusia dapat berinteraksi dengan komputer melalui audio, gambar, maupun video. Dalam sistem komputer terdapat interaksi kolaborasi. Kolaborasi memiliki arti berupa proses partisipasi dari berbagai aspek yang bekerja sama untuk hasil tertentu. Contoh kolaborasi yang terjadi dalam sistem komputer, misalkan hardware dengan software. Dapat dilihat ketika akan menggunakan printer, kita harus menginstal dulu software berupa driver. Kemudian contoh software dengan software dapat dilihat saat menginstal program aplikasi pada sistem operasi. Contoh yang ketiga, hardware dengan hardware, misalkan dapat dilihat ketika memasukkan flashdisk, data yang ada di flashdisk bisa ditampilkan ke layar. Contoh yang keempat, software dengan user, contohnya saat user menggunakan program aplikasi. Dan saat ini muncul teknologi sistem IoT atau Internet of Things. Atas dasar sistem komputer ternyata tidak hanya bisa berinteraksi dengan manusia, tetapi juga dapat melakukan interaksi dengan alam sekitar melalui sebuah alat sensor, misalkan sensor gerak, sensor gas, sensor suara, dan sensor lainnya. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama pada komputer yang mengatur sumber daya komputer dan antarmuka pengguna. Beberapa contoh sistem operasi populer seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, diantaranya adalah Windows, macOS, Linux, dan Android. Sistem operasi memungkinkan program berjalan dengan lancar dan efisien, serta menyediakan berbagai layanan seperti manajemen file, kontrol panel program aplikasi, dan jaringan. Salah satu kemampuan utama dari sistem operasi adalah multitasking, yaitu kemampuan untuk bisa menjalankan beberapa program secara bersama pada satu komputer. Kesimpulannya, komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima dan mengolah informasi atau data
dan memberikan hasil keluaran berupa informasi dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan bekerja sama, yang bertujuan untuk proses pengolahan data sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh user. Demikian pembahasan materi bab keempat sistem komputer. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.